Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwas sekalian, daripada depan kosong maju yang belakang, itu lebih dekat, lebih akrab ya. Ini kursi VIP, tapi karena kajian gak banyak minat. Coba kalau Cloud Play banyak yang minat, 11 juta. Tema kali ini kita membahas tema paling krusial, tema yang menyinggung iblis dan juga mereka-mereka yang mengikuti tapak iblis, yaitu talbisu iblis fil ibadah. Kita uraikan per kalimat yang menjadi judul. Talbis itu kata Imam Ibnul Jauzi, dan ini adalah kitab terbaik yang membahas masalah talbisu iblis. Makanya nanti kita akan merujuk kitab itu di dalam menjelaskan talbis iblis alal ubad fil ibadah, talbis iblis atas ahli ibadah di dalam ibadah. Kata beliau, talbis itu idharul batil fi suratil haq, menampakkan kebatilan di dalam bentuk kebaikan dan kebenaran. Itu talbis. Makanya di sini ada kemasan yang palsu, ada permak, ada polesan, ada bungkusan yang indah tapi menipu. Talbis iblis. Iblis adalah makhluk tersendiri yang tidak mengenal lelah, ngantuk, capek, tidur untuk menjalankan misinya. Makanya ketika Al-Hasanul Basri ditanya ayanamu iblis,
apakah iblis tidur wahai imam? Kata beliau menjawab, kalau iblis itu tidur, kita akan bisa istirahat sesaat. Tidurnya iblis maknanya adalah gencatan senjata dengan manusia. Dan itu nggak pernah ada nas iblis gencatan senjata, kompromi. Capek gue goda manusia terus, nggak ada. Telah, ya. Iblis itu mengeluh yang nyata-nyata secara tekstual itu cuma 2 kali. Ketika melihat hamba Allah wukuf di Arafah, dan ketika hamba Allah melihat hamba Allah sholat. Ketika mereka sholat, apalagi sujud, iblis mengatakan, ya wailah, celaka deh saya. Umirtu bis sujud fa abaitu faliyan nar. Aku diperintahkan oleh Allah sujud tapi menolak, maka bagiku neraka. Wa umira ibnu Adam bis sujud fasajad. Anak Adam diperintahkan sujud, Adam diperintahkan sujud. Falahul jannah, baginya surga. Nyesel seumur hidup. Dan penyesalan itu dijelaskan panjang lebar oleh Imam Muhammad Al-Maqdisi di dalam kitab yang cukup bagus. Sampai hari ini belum pernah aku mendapatkan kitab yang sebaik itu, menjelaskan tentang tipu muslihat iblis bersama bala tentaranya kepada hamba Allah manusia, yang judulnya Masaibul Insan min Makaidis Syaitan, musibah manusia akibat tipu muslihat syaitan. Banyak musibah yang kita dapatkan dari syaitan, termasuk Nabi Ayyub alaihissalam menderita sakit berapa tahun? 18 tahun. Akibat apa? Wadkur abdana ayyuba idnada rabbahu anni massaniya syaitanu binusbin wa adab. Nabi Ayyub sendiri mengakui, ya Allah, aku tertimpa musibah dan penderitaan berat akibat gangguan syaitan. Musibah rumah tangga sampai perceraian akibat dari tipu daya syaitan. Keluarga bertengkar, rebutan warisan harta akibat syaitan. Antara murid guru beradu berantem akibat syaitan. Pengurus organisasi pecah, pengurus masjid pecah. Bahkan pesantren bikin pesantren lagi, mengaku pesantren yang baru adalah pesantren perjuangan akibat syaitan. Makanya Rasulullah mengatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, inna iblisa wada'a arsyahu 'alal ma. Dalam lafaz lain 'alal bahri. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Di dalam lafaz lain di atas lautan. Fayabussu sarayahu min huna, menebarkan bala tentaranya dari sana. Fa aqrabuhum minhu manzilatan, yang paling dekat posisinya tentara itu dengan iblis, a'dhamuhum fitnatan, yang paling mampu mendatangkan fitnah paling besar. Jadi manakala tentara iblis itu mampu mendatangkan, menghadirkan fitnah kepada manusia paling besar, maka dia paling dekat. Dia lapor ke iblis, aku telah melakukan ini. Setelah
kan semua itu nggak ada apa-apanya. Yang murtad akan masuk Islam lagi. Yang ini maksiat tobat. Setelah lapor, aku bikin antara suami istri pecah. Langsung tentara itu dipeluk, ni'ma anta, kamu adalah sebaik-baik tentara. Nah, syaitan di dalam menggoda manusia itu lembut. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, inna syaitana yajri fi Adam majrad dam. Syaitan itu jalan di dalam tubuh manusia. Di dalam menggoda manusia lembut, tidak berasa selembut aliran darah di dalam tubuh manusia. Antum ngerasain sekarang darah antum jalan? Rasain enggak? Enggak. Tahu-tahu capek, tahu-tahu gemetar, tahu-tahu apa? Jantungnya apa? Kelepnya dol. Itu karena ketidakseimbangan antara oksigen dengan darah. Kalau kurang lancar oksigennya kebas, kalau kurang lancar darahnya apa? Pegel-pegel. Kan gitu. Taunya apa? Efeknya. Itu juga proses setan menggoda manusia, nggak berasa, tapi tahu-tahu sesat, tahu-tahu males sholat, tahu-tahu pecah kongsi, tahu-tahu perpecahan terjadi, tahu-tahu suami istri tengkar, kan gitu. Enggak? Gimana? Setuju nggak? Kok bengong-bengong? Melototin gue? Iya. Coba bayangkan hadirin sekalian, logika-logika yang dihadirkan oleh setan kadang-kadang menipu. Ngapain antum beragama Islam? Susah jadi orang Islam. Lihat di mana-mana kalah. Iya ya. Antum kalau beragama jangan serius-serius banget. Nanti dikatain orang fanatik, kerja susah, gaul susah, kemana-mana repot. Tuh, yang haram aja susah mas, apalagi yang halal. Loh, semua indah. Makanya godaan setan yang paling berat itu adalah tazyin, memandang indah atas perbuatan maksiat. Betapa banyak pembenaran-pembenaran yang sering dilakukan oleh manusia untuk melakukan kesalahan. Iya tidak? Korupsi ada pembenarannya, selingkuh ada pembenarannya. Istri selingkuh karena suami selingkuh, selingkuh dibalas selingkuh, mantep. Kata iblis begitu. Kamu jangan diem aja, jadi perempuan ceng, jadi perempuan iya aja, protes kayak dikit-dikit, nggak zamannya. Kartini aja itu sudah hidup zaman Belanda aja itu bisa protes. Ngadepin suami keras kepala itu nggak laku, mbak. Tunduk, diem, nurut, bantah sekali-kali. Akhirnya apa? Mulai pinter ngeyel, talbis. Betapa sering kita temukan di antara ikhwan menginginkan sempurna pada orang lain, tapi tidak pada dirinya sendiri. Akhirnya bersikap boleh buat dirinya, tidak boleh untuk orang lain. Betapa mudah kita temukan di antara ikhwan mengatakan gurunya yang dulu didik dari orok sampai jadi, setelah dia jadi ustadz ngata-ngatain ustadznya. Iblis itu, talbis iblis. Target iblis itu enggak
jarang untuk bisa dibaca. Makanya kata para ulama betul, setan ketika ingin menyesatkan satu kesesatan dimukodimai dengan 100 kebaikan. Coba baik. Ternyata satu dititipkan ke kesesatan. Kita sama-sama mendakwahkan sunnah. Demi sunnah terus timbul perpecahan. Lucu kan? Sementara sunnah menginginkan kita untuk kompak, untuk bersatu, untuk akor. Wasiat para ulama juga begitu kan? Ya ahla sunnati tarafaqu, wahai ahli sunnah, berlemah lembutlah di antara kalian. Fa innakum min aqallin nasi adada, karena kalian itu manusia paling sedikit. Udah sedikit segelintir tengkar. Astagfirullah, hebat banget sampean. Kurang kerjaan dan itu. Nah, banyak sekali talbis, makanya kita langsung ada ya, di sana ada talbis untuk agama-agama selain Islam, pengikut selain Islam, dijelaskan oleh Imam Ibnul Jauzi dengan baik. Talbis untuk internal Islam, di sana disebutkan talbis kepada Khawarij, talbis kepada Rafidhah, talbis kepada Sufi, talbis kepada ini Qadariyah, talbis banyak sekali. Bahkan talbis kepada ahlul hadis, talbis kepada fuqaha, mereka yang hanya fanatis dalam masalah fikih dan seakan-akan agama itu cuma fikih, itu kena talbis. Sampai ada sebagian orang tidak mengenal imam-imam, terutama Imam Syafi'i, kecuali dalam bidang fikih saja. Mereka tidak kenal dan tidak mau tahu tentang akidahnya Imam Syafi'i bagaimana. Penguasaan Imam Syafi'i terhadap hadis bagaimana, penguasaan Imam Syafi'i terhadap tafsir bagaimana, dan istiqomahnya Imam Syafi'i, komitmennya Imam Syafi'i terhadap akidah ahli sunnati wal jamaah nggak kebahas. Yang ada kalau sudah bicara Imam Syafi'i, apalagi di Indonesia, cuma 5 kunut, tarawih 21 rakaat, terus apa? Ayo, gimana? Ngalami nggak? Kok pelotot-pelotot dong? Kunut, salat tarawih, baca Fatihah, bismillah, keras, terus ayo. Yang di masyarakat yang dikenal Imam Syafi'i apa? Ya udah kunut, tarawih 21 rakaat, terus ya yang tadi baca bismillah keras, duduk iftiros, sama yang terakhir iya, yang lainnya tutup, nggak ngerti. Bahkan yang ada yang lucu di Jawa, katanya tingkepan itu madhabnya Imam Syafi'i, katanya. Ya Allah, sejak kapan Imam Syafi'i tingkepan? Itu aneh, tingkepan, Masya Allah. Itu bahkan lebih anehnya, azan 2 di Jum'ah itu diklaim mazhabnya Syafi'i. Coba baca di dalam kitab Al-Um, dia menjelaskan dengan api bahwa azan yang kedua itu adalah sunnahnya Utsman, tetapi sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habbu ilayya, lebih aku cintai. Sampai yang lucu itu kalau lagi Idul Fitri rame-rame apa? Soal apa? Zakat. Zakat kan, antum kalau bayar zakat pakai apa?
Beras apa uang? Yang uang itu mazhabnya siapa? Abu Hanifah. Ukurannya, cara bayarnya pakai Imam Abu Hanifah, takarannya pakai Imam Syafi'i. Supaya apa? Irit. Karena kalau Imam Abu Hanifah itu hampir 5 liter. Kalau Imam Syafi'i kan 2,5 liter. Giliran korban pakai apa? Jualan kulit. Mazhabnya siapa itu? Bukan Syafi'i. Beda. Oke. Ada yang juga talbis di dalam masalah-masalah kaitannya dengan sekian talbis adalah ibadah. Nah, kita mulai rinci. I'lam annal babal a'zam alladhi minhu madkhalu iblis 'alan nas huwal jahlu. Masya Allah. Ini Pak, pintu besar sebagai tempat masuknya iblis pada manusia adalah kebodohan. Bodoh itu pintu paling besar, gerbang masuknya iblis. Lihat apa? Bodoh. Apalagi bodohnya ngeyel. Yang disebut oleh para ulama bodoh kuadrat, jahlun murakkab. Nah itu nggak ngerti ngeyel, nggak bisa jawab. Itu namanya apa? Jahlun murakkab. Dan bahayanya orang bodoh itu seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, an-nasu a'da'u ma jahilu, manusia itu cenderung menjadi musuh apa yang tidak diketahui. Itu Pak bahayanya. Makanya kenapa banyak umat Islam sekarang memusuhi sunnah? Karena nggak tahu itu sunnah. Kenapa memusuhi ahli sunnah? Karena tidak tahu siapa itu ahli sunnah. Taunya ahli sunnah kan 5. 1 ngerokok, nah itu ahli sunnah. Makanya tanda-tandanya ahli sunnah: 1 ngerokok, 2 tidak melarang tradisi selamatan, 3 ziarah wali songo, 4 sholawatan, 5 apa? 5 apa? Ziarah wali songo. Itu ciri-ciri ahli sunnah. Ini ajaran aswaja. Aswaja. Itu asli wejangan Jawa. Tapi jangan dipotong ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, itu yang dikenal orang. Makanya bodoh ini penyakit yang menjadikan umat para nabi menentang nabi. Lihat umatnya Nabi Nuh menentang Nabi Nuh karena bodoh. Cek aja ayat-ayat tentang perlakuan umatnya Nabi Nuh kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, termasuk juga Nabi Muhammad. Fahuwa yadkhul minhu 'alal juhal bi aman. Dengan demikian iblis masuk ke orang-orang bodoh untuk menyesatkan dengan aman, lancar jaya. Iya. Makanya yang ditakutkan oleh Rasulullah apa? Akhwafu ma akhafu 'alaikum minal 'abidil jahil wal 'alimil fajir. Yang paling aku takutkan atas kalian adalah ahli ibadah yang bodoh, alim yang jahat, fajir. Wa amal alim fala yadkhul alaihi la musaraqatan. Adapun orang yang alim, tidaklah iblis itu bisa masuk kecuali curi-curi kesempatan. Nggak bisa lempeng lancar jaya gitu. Makanya iblis itu paling seneng sama orang bodoh. Nggak digoda aja udah sesat. Ngapain iblis? Makanya iblis itu paling seneng sama orang bodoh. Nggak usah susah-susah goda. Kata iblis, nggak gue godain aja udah sesat mas. Ngapain gue susah? Makanya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Gitu itu.
Makanya orang ahli ibadah 1000 itu lebih ringan buat setan ketimbang alim 1. Karena itu. Oke, lanjut. Ana bacakan teksnya kitab ya. Waqad labbasa ala kathirin minal muta'abbidina likillati ilmihim. Banyak ahli ibadah yang kena talbis iblis karena lemahnya ilmu, karena sedikitnya ilmu. Makanya Pak, ketika iblis menggoda Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani, dengan menampakkan satu mendung di suasana terik matahari, tiba-tiba ada mendung, tiba-tiba adem, terus keluar suara, wahai Abdul Qadir Jailani, aku adalah Tuhanmu. Oh, sejak sekarang yang haram-haram untuk orang awam, khusus untuk kamu adalah halal. Kamu sudah sampai pada tingkatan tertentu. Apa katanya? Syekh Abdul Qadir Jailani, ikhsa ya aduallah, minggat wahai musuh Allah. Kamu bukan Tuhan tapi iblis la'natullahi alaih. Langsung hilang mendungnya, terang lagi, pergi sambil meninggalkan suara, wahai Abdul Qadir Jailani, aku telah sanggup menyesatkan orang macam seperti kamu 70 lebih, dan aku gagal menyesatkan kamu karena berkat ilmumu. Ilmu yang dimaksud apa? Ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Makanya tokoh sufi mengatakan, Al-Junaid, ilmu saya ini dibatasi dengan Alkitab wa Sunnah. Itu. Lianna jumhurahum mustaghilun bitta'abbud, karena kebanyakan mereka hanya sibuk dengan ibadah. Walam yuhkim al-ilma, dia tidak mengakurasikan seluruh praktek ibadah itu dengan ilmu. Cocok enggak, sesuai enggak, khalli wali, enggak diurus, yang penting ibadah. Makanya qala Rabi' ibn Khusaim, tafaqqaha thumma i'tazal, di antara mereka belajar kemudian i'tazal. Fa'awwalu talbisihi alaihim, talbis iblis pertama kali kepada ahli ibadah, isaruhum ta'abbud 'alal ilmi, mereka lebih mengutamakan ibadah daripada ilmu. Sibuk iktikaf, diajak belajar susah. Sibuk sekarang ini sholat nafilah sampai beratus-ratus rakaat, tapi duduk majelis nggak mau, baca kitab males. Akhirnya apa? Praktek ibadahnya lambat laun menyimpang. Tuh. Wal ilmu afdal minan nawafil, padahal ilmu itu lebih utama dari seluruh ibadah yang sunnah nafilah. Fa'arahum annal maqsuda minal ilmi alaman. Ya. Dan sementara maksud daripada ilmu itu amal, fama fahimu minal amal illa amal al-jawari. Ya. Makanya isu kuliran mereka dikasih kalimat iblis, ngaji-ngaji aja kapan amalnya. Antum amal-amal terus kapan ngajinya? Nah, iya kan? Dan yang lebih naif nanti Pak, mereka akhirnya mengkerucutkan amal itu hanya terbatas ibadah mahdhah yang parsial, hanya beberapa ibadah. Nanti akhirnya jadi ibadah-ibadah parsial, ibadah-ibadah yang hanya spesifik khusus, mungkin maaf amalul jawari, yang penting bisa cingkrang katoknya, panjang jenggotnya, cukup. Enggak, padahal nah ini problem. Terus wa ma alimu annal ilma amalul qalbi,
sementara ilmu itu amalan hati, wa amalul qalbi afdal min amalil jawari. Makanya Pak, kenapa Imam Al-Bukhari membuat satu bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal? Itu. Kenapa? Karena tidaklah ada satu amalan yang tidak didasarkan ilmu, maka merusaknya itu lebih besar daripada memperbaikinya. Makanya kata para ulama, faqidus syai' la yu, memiliki sesuatu tidak bisa memberi. Orang yang enggak punya ilmu bagaimana bisa mengajarkan kepada orang lain tentang kebaikan? Orang yang tidak memiliki ilmu, bagaimana dia akan bisa menanamkan kebaikan-kebaikan? Bahkan yang ditanamkan apa? Kesesatan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, innallaha la yantazi'ul ilman tiza'a. Allah itu tidak mencabut ilmu begitu saja dicabut, walakin yantazi'uhu biqabdil ulama, akan tetapi dicabut dengan diwafatkan para ulama. Fa in halaku, ketika mereka sudah wafat, sudah tiada, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, manusia banyak mengambil tokoh-tokoh pemimpin agama yang bodoh. Fa su'ilu, kemudian ditanya, fa aftau bi ghairi ilmin, mengeluarkan fatwa tanpa dasar ilmu. Akhirnya apa? Fa dhallu wa adallu, sesat menyesatkan. Ini yang terjadi. Makanya Masya Allah Pak, ada suatu asar di mana umat ini akan hancur kalau kata Rasulullah SAW, idza kanatil fahishatu fi kibarikum, kalau kekejian itu sudah didominasi berupa perzinaan, didominasi oleh orang gedongan di antara kalian. Jadi orang-orang gedean, orang-orang yang sekarang ini high class, kerjanya cuman zina. Terus yang kedua, wal mulku fi sigarikum, kekuasaan dipegang oleh orang-orang kecilan, maksudnya orang-orang yang tidak kapabel. Nah, yang terakhir, wal ilmu fi radalatikum, ilmu dipegang oleh orang hinaan di antara kalian. Yang dimaksudkan adalah hadis Rasulullah, yaitu munculnya Ruwaibidah, ar-rajulut tafih yatakallamu fi amril amah. Dan ini sekarang terjadi, malah orang yang kapabel, orang yang alim, orang yang rasih ilmunya tentang Al-Quran dan Sunnah tersingkirkan, tereliminir. Karena apa? Karena berbagai macam isu-isu, berita-berita, kampanye-kampanye gelap bahwa mereka itu tidak layak untuk diambil ilmunya. Selesai. Tayyib. Nah, sekarang langsung kita masuk setelah itu talbis rinci-rincinya kepada ahli ibadah. Talbis yang pertama adalah fil istitabah wal hadas, di dalam bersuci dari hadas dan najis. Ini udah mulai lucu-lucu ini. Annahu ya'muruhum bitulil muksi fil khala, ada di antara mereka diperintahkan untuk lama-lama di toilet supaya bersih. Akhirnya apa? Talbisnya supaya nggak bosen namanya toilet sambil ngerokok. Itu talbis paling berat. Makanya kenapa merokok itu paling nikmat di WC, yang kedua setelah makan pedas. Itu tuh, bener nggak? Kok kayaknya mencurigakan ini. Nggak mau menceritakan pengalaman ya? Iya. Kenapa? Kenapa? Padahal rata-rata semua orang itu kalau mau masukkan ke mulut barang sesuatu itu menjauh dari toilet. Kenapa? Giliran ngerokok malah cari toilet. Alasannya ternyata sama-sama expired ketika keluar dari pabrik. Antum cek rokok, ada nggak expirednya? Ada. Coba bungkus rokok cek, masa expired? Nggak ada, karena sejak dibikin udah beracun. Gimana nulis expirednya? Susah. Rokok pabriknya sendiri salah kalau ngasih masa expired.
sampai tahun 2025 nggak ada, langsung dari sejak keluar apa expired, beracun. Sama kotoran antum langsung anyar expired, beracun. Makanya ketemu sedep itu. Tapi ya itulah, memang nasihatin satu ini memang berat, paling berat, paling ngeyel. Pak, kenapa ngerokok Pak? Ya miskin, ngerokok miskin Mas. Nggak bisa jadi orang kaya. Ya udah lanjut. Ya, sampai kiainya pun ditanya, Pak Kiai kenapa ngerokok? Lah saya ini kalau nggak ngerokok nggak bisa jadi kiai. Nah repot juga. Saya itu dengan ngerokok sambil baca buku itu bisa beribu-ribu lembar. Kalau nggak ngerokok Mas baru 5 lembar aja ngantuk. Oh bener nih, soheh berarti. Itu soheh, logis kan gitu. Kalau nggak ngerokok cuman 10 lembar, kalau ngerokok sampai 1 buku habis sekali majelis, soheh nggak? Soheh. Itu makanya itu. Cuman kadang-kadang salah baca karena apa? Ketutup asap. Itu. Yeah. Makanya fatwanya juga keliru. Makanya fatwa di Indonesia tentang rokok itu nggak pernah beres. Di Padang Panjang dikeluarkan merokok haram, nyampe Jakarta masuk angin jadi makruh. Berarti nyampe Surabaya halal, sampai Kendari halalan thayyibah. Makin ke timur makin masuk angin. Ini ya Allah, udah terserahlah. Ya kan, tapi kadang-kadang lucu, kenapa orang rokok itu asapnya dikeluarin dimasukin, dikeluarin dimasukin, kan kayak orang nggak waras tuh. Coba sekalian aja dikeluarin banyak, kepala masukin kresek di tali, kan awet gitu. Ya. Nyampe kantor separuh kan, lumayan awet. Nanti separuhnya lagi pulang. Itu masuk tali ya supaya asapnya nggak keluar, kan bagus. Astagfirullah ya. Oke, itu talbis. Taib. Wa innama yanbaghi wa fil qala wa dzalika yu'dhi al-kabid. Padahal terlalu lama duduk di toilet itu bisa merusak apa? Kabid. Ya, itu apa? Hati. Ya, hati bukan jantung ya. Cuman di Indonesia sudah salah terjemah. Qalbun diterjemahkan apa? Hati. Padahal qalbun itu jantung. Kabid itu apa? Hati. Yang warnanya merah itu. Tapi mungkin yang dimaksudkan penerjemah dulu adalah jantung hati. Maksudnya jantung yang paling dalam, yang membuahkan kesadaran dan pemahaman, makanya disebut dengan jantung hati. Nah, tinggal hilang jantungnya, tinggal hatinya. Tapi aslinya jantung, qalbun itu. Cuman kalau dipakai sekarang jantung kan memang aneh. Pesan anak antum ke Jakarta, nak jantung-jantung ya, jangan sampai nanti melakukan aneh-aneh di Jakarta. Apa maksudnya Pak? Maksudnya hati-hati. Dirubah jadi jantung-jantung, kan lucu juga. Lanjut, wa fihim wa innama yanbaghi an yakuna bimiqdar. Masuk toilet cukup. Wa fihim man yaqumu fayamsi wa yatanahna. Saking hati-hatinya di dalam masalah najis, sudah keluar dari toilet pun merasa wah jangan-jangan keluar. Akhirnya kurang tuntas. Untuk apa? Supaya tuntas. Wa yarfa' qadaman wa yahtu ukhra. Bahkan lompat-lompat supaya apa? Kencingnya tuntas, tidak nyangkut di dalam. Jadi jalannya lucu kadang-kadang, lompat-lompat ya.
Wa indahu annahu yastanqi bihadza wa kullama zada fi hadza nazala al-baul. Dia mereka meyakini ketika melakukan gerakan-gerakan itu semua, kencing itu akan keluar secara tuntas. Wa bayanu hadza anna al-ma' yurshah ila al-matana wa yastami' fiha fa idza tahayya al-insan lil baul kharaja mastama'. Ya. Padahal yang namanya kencing, Pak, air kencing itu semua turun ke kandung kemih. Udah disimpan di situ, nggak mungkin bocor. Antum nggak usah ngurusin klepnya. Itu udah otomatis dari Allah. Nanti kalau antum buka ketika kencing, itu udah otomatis refleks keluar. Kalau antum sekarang selesai noto, jadi nggak usah was-was. Wah, kayaknya perasaannya. Akhirnya apa? Muwaswis. Baik. Wa minhum man yuhassin lahu isti'malil ma'il katsir. Akhirnya di antara mereka karena takut najis menggunakan air berlebihan. Pernah saya punya teman dulu ketika masa di Libya kontrak. Itu kalau wudu air 1 kolam habis. Itu pun masih belum sah. Ke masjid wudu lagi. Masya Allah. Coba bayangin. Makanya ada cerita orang was-was wudu di kolam was-was, wah ketetesan, mustakmal, batal lagi. Wudu di pancuran, wah nempel tangannya di pancuran, mustakmal lagi. Sampai di sungai, sampai di lautan, mati di lautan kejebur gara-gara was-was. Kan lucu. Wa innama yujzi'u ba'da zawalil 'ain 7 marratin 'ala ashaddil madahib. Ya. Padahal kotoran itu cukup dibasuh 1-2 kali. Paling banyak di antara para ulama ada yang mengharuskan 7 kali cukup. Di sini sampai berkali-kali. Wa in ista'mal al-ahjar fi ma lam yata'addal makhraj ajzau 3 ahjar. Andaikan dia membersihkan dengan batu, cukup 3 batu. Idza anqa min bihinna wa man lam yaqna bima qana bihi syara' fa huwa mubtadi'un syar'an la muttabi'. Siapa yang tidak puas dengan ketetapan syariat, maka dia mubtadi', la muttabi'. Kan gitu. Ini baik. Sekarang talbis mereka dalam masalah wudu. Minhum man labasa 'anin fi niyyah fatarau yaqul. Ada yang kena talbis dalam masalah niat. Ya, nawaitu wudu'a. Itu sampai diulang-ulang. Waduh, belum sah lagi. Nawaitu. Padahal sudah sampai siku-siku wudunya. Masih nawaitu. Li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala thumma yaqulu astabihu as-salah thumma yu'idu fayaqulu arfa'ul hadas wa sababu hadha talbis al-jahlu bisyar'i. Talbis ini muncul kenapa? Karena kebodohan mereka terhadap tata cara syariat di dalam wudu dan niat. Li'anna niyata bil qalbi, niat itu cukup di hati, la bil lafaz, tidak di lafaz. Fatakalluful lafzi amrun la yahtaju ilaihi. Memaksa-maksakan lafaz itu tidak mendatangkan satu amr la yahtaju ilaihi, tidak dibutuhkan. Thumma la bima'na tikraril lafaz. Coba nawaitu, coba berkali-kali, Pak. Nawaitu wudu'a, tapi hati antum mandi. Ada yang nawaitu wudu'a tapi mandi. Mana yang benar? Ya prakteknya. Dan ketika antum habis cuno berhubungan suami istri, itu pasti ada perasaan nanti kalau mau sholat mandi, udah niat. Ketika masuk antum ada perasaan apa? Saya mau mandi junub, bukan mandi biasa. Udah. Yang lucu lagi, ada orang sahur sudah makan 2 piring baru mau niat. Coba bayangin, Pak, antum 2 piring tadi niatnya ngapain? Enggak mas, tadi ngimpi. Masya Allah. Baru sadar sekarang.
nawaitu sauma ghadin an adai pardi sahri. Oh, pardi sama sahri disebut terus ya. Itu. Wah, apalagi nama tetangga masjid pardi. Wah, nama sampean jadi masyhur. Kenapa? Tiap hari disebut di masjid pardi. Ya, nawaitu sauma ghadin. Ya, ghadin baca ghadin, ghad itu dal, itu besok. Ghad dal. Jadi apa? Makan siang. Berarti saya niat besok makan siang, batal bosone sampean ini gitu. Aduh, parah. Udah gitu pardi sama sahri lagi tadi. Cukup. Makanya Imam Al-Ghazali sendiri di dalam kitab Al-Wajiz itu mengatakan, bahkan kita baca ketika anak dialog dulu ya di Batam, Imam Al-Ghazali itu mengatakan niat itu fil qalbi la fil lisan. Niat itu di hati. Dalam kitab Al-Wajiz, tidak di lisan. Katanya dalilnya niat di lisan itu, Rasulullah pernah datang ke salah satu istrinya kan, kemudian minta mencari makanan, tidak ada. Apa kata Rasulullah? Idzan fa'ana shaim, kalau memang begitu saya puasa. Itu katanya dalil melafadzkan niat. Itu menegaskan kepada manusia, bukan kepada Allah. Sementara niat itu untuk siapa? Allah. Tuh. Wa minhum man yulabbis 'alaihi bin nadhar fil ma'il mutawaddi fayaqulu min aina laka hadha tahir. Sampai ada yang memeriksa airnya apakah suci atau tidak. Nah, jangan-jangan meriksanya pakai mikroskop. Wa minhum man yulabbisu 'alaihi bi kasrati isti'malil ma. Ada yang kena talbis dengan air musta'mal yang tadi banyak sekali, sehingga akhirnya dia itu hidup di dalam was-was. Sehingga was-was bukan hanya di dalam wuduknya, makanannya, minumannya, segala hal. Tapi anehnya orang-orang seperti ini tidak hati-hati di dalam menjaga lisan. Coba bayangin, ghibah lancar, namimah lancar, semua dosa-dosa yang besar dia tidak hindarkan. Dia menjaga banget supaya tidak terkena najis. Tapi kenapa dia tidak menjaga dari kotoran syirik? Padahal kotoran syirik lebih berat, lebih besar daripada kotoran najis. Tuh. Oke, sekarang masuk talbis. Makanya lil wudu'i syaitan yuqalu lahu walhan. Ya, kata Rasulullah, nanti ke kanan. Loh, kiri. Baik. Baik. Ya, setan walhan ini suka godain orang wudu. Ya. Nah, langsung aja biar nggak banyak ini. Mana nih? Nah, sekarang talbis iblis di dalam masalah kaitannya dengan sholat. Adzan dulu. Di antara sekian talbis iblis di dalam adzan, kata Ibnu Jauzi, min dzalika at-talhinu fil adzan, berlagu di dalam adzan, bernyanyi di dalam adzan. Waqad karihahu Malik Ibnu Anas wa ghairuhu minal ulama'i karahiyatan syadidatan, itu dibenci sangat, li'annahu yukhrijuhu an mawdu'it ta'zim ila musyabahatil ghina, karena keluar dari pengagungan kepada apa? Nyanyian. Makanya ada sebagian orang adzan itu kayak nyanyi. Pak, kalau membaca Al-Quran dilagukan, ada perintahnya. Man lam yataghanna bil Qur'ani falaysa minna. Iya tidak? Siapa yang tidak melakukan ketika membaca Al-Quran bukan termasuk golongan kami. Tapi ada enggak nas? Man lam yataghanna bil adzan falaysa minna. Siapa yang tidak melakukan adzan bukan termasuk golongan kami. Enggak ada. Makanya jangan sampai keluar. Adzan itu manggil, adzan itu ngusir setan. Kalau dilakukan Pak, kadang malah ngantuk.
hayya 'alas shalah. Sampai hilang lafaz aslinya. Ini ngomong apa itu? Ya, adzan panggilan untuk memanggil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah. Ya. Harokatnya, panjang pendeknya dijaga. Jangan keluar daripada asal dari panggilan itu, yaitu untuk memanggil, mengagungkan. Makanya jawabannya Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah. Itu, ya. Wa minhu annahum yukhlituna al-adhan lil fajr bit tadhkir wa tasbih. Di antara mereka mencampur aduk adzan dengan apa? Dengan zikir-zikir, tasbih macam-macam, ya. Kadang-kadang kita itu tidak bisa membedakan mana yang adzan, mana yang bukan adzan. Wa qad ra'aitu man yaqumu bilailin katsirin 'alal manarah. Di zaman Ibnul Jauzi, saya temukan di antara mereka sampai naik menara-menara memberi mau'izah dan membaca surat-surat Al-Quran dengan suara keras. Fayamna'un nasa min naumihim, akhirnya mengganggu tidur orang. Wa yakhlid 'alal mutahajjidin, dan mengganggu, mengacaukan bacaan orang yang sedang tahajud. Coba bayangin Pak, antum sedang khusyuk membaca Al-Quran, di samping rumah antum ada masjid, suaranya kenceng, antum keganggu enggak? Bacanya keliru-keliru enggak? Ngadat enggak? Pasti. Yang awal nyecar karena ada suara tadi, ngaco amalan kita. Baca Quran aja masih kacau. Tuh. Nah, sekarang talbis mereka di dalam sholat. Nah, wa min dzalika talbisu ma'ni fi siyabil ladzi yastatiru biha. Ada yang kena talbis dalam masalah kaitannya dengan apa? Pakaiannya. Ditalbis, ya. Di antara mereka ada yang sebelum sholat itu dibersihkan banget sampai dicelup ke sumur paling dalam supaya nggak ada najis, baru dipakai. Wa minal muwaswisina man yaqtur 'alai qatrata ma'in fayaghsilu thawb kullahu. Di antara mereka sampai mencuci pakaian itu dikucurkan supaya nggak kepegang-kepegang, nanti kena air mustakmal. Oh, itu. Wa min dzalika talbisun fi niyatis shalah. Di antara mereka ada yang kena talbis dalam niat salat, sampai di antara mereka mengulang-ulangi us. Ya, pernah saya salat di Madinah, di Masjid Nabawi. Ana sudah masuk, tahu-tahu ada di samping saya salat. Nggak tahu orang Indonesia atau Malaysia. Ana mau tegur, sudah masuk, kan nggak boleh membatalkan sholat. Di samping saya Pak, niat nggak selesai. Ya Allah, lama banget. Jadi terganggu kan. Subhanallah, manggil siapa? Istrinya apa? Oh, usolli maksudnya. Itu. Ada yang ngepasin karena harus antara Allahu Akbar. Wah, sebelum nggak sah, setelah Allahu Akbar baru kena, ulangin lagi. Subhanallah, kayak sholat Idul Fitri, takbirnya 7 kali. Itu. Ini adalah talbis iblis. Ya. Terus wa minal muwaswis man yahlib bil laila kaburat ghairu hadil marrah wa fi man yahlib bil khuruj min mali bit talaq. Ya, ini semua adalah kaitannya dengan talbis iblis di dalam masalah kaitannya. Wa alam annal waswasa fi niyatis shalah sababuha khabalun fil aqli. Waswas di dalam salat adalah khabal, ada sesuatu gangguan di akal. Wa jahlun bisyar'i, dan kebodohan terhadap syariat. Wa ma'lumun anna man dakhala 'ali 'alimun faqama 'ali faluqala nawaitu an antasiba qa'iman ta'dhiman liddukhul hadzal 'alim li ajli ilmihi muqbilan 'ali biwajhi suffatan fi 'aqlihi
li'anna hadha qad tasawwara fi dhihnihi mutra'al alim. Ya, gini Pak, antum kenapa harus melafadzkan usolli fardad duhri? Sejak zaman dahulu duhur itu wajib, nggak perlu antum ucapin fardad duhri. Emang ada duhur sunnah? Fardad duhri arba rakaatin, mana ada duhur 5 rakaat? Nggak udah disebutin. Antum sholat duhur 2 rakaat nggak sah, 5 rakaat nggak sah. Fardad duhri arba rakaatin mustaqbilal qiblah. Ente mau ngadep kemana? Seandainya ngadep utara, meskipun mustaqbilal qiblah, sah nggak antum sholat? Nggak sah. Ini udah ngadep kiblat, mustaqbilal qiblah, makmuman. Ya Allah, anak kecil juga tahu di belakang itu makmum, belakang makmum, depan imam. Udah automatically orang itu kalau di depan nggak usah niat-niat, udah imam, dan belakang makmum. Nggak usah lagi disebutin sof yang kedua, hari Senin tanggal 25 Rabiul Awal tahun 1445 di Mekah, depan Ka'bah pas. Allahu Akbar. Ya sekalian biar malaikat nyatetnya lengkap kan gitu, nggak lupa. Karena udah tegesin ya tanggalnya, tahunnya, jamnya. Capek sendiri antum. Cukup Pak, bahkan para ulama sudah memberikan arahan niat di dalam hati ketika antum masuk sholat duhur lillahi ta'ala, sudah selesai. Niat antum ketika ada adzan Allah jam 12 duhur, itu berangkat dari rumah sudah ada niat tidak? Bahwa saya bukan sholat asar tapi duhur. Semua. Terus kemudian ketika nginjak masjid, kemudian wudhu, lalu antum sholat rawatib, masuk bersama imam, udah duhur. Jangan sampai tadi kayak orang sudah persiapan di rumah, bahkan mandi, ambil kunci motor, pakai motor, sudah jauh-jauh sholat rawatib, baru niat. Antum tadi makan 2 piring, niatnya apa? Setelah makan 2 piring, Pak sebentar ya, ana mau niat. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Udah, ngapain tadi makan 2 piring? Antum ketika cuci tangan, bukan cuci kaki, mau apa berarti? Ambil piring, jamnya jam 3:30 karena apa? Subuhnya jam 4, persiapan setengah jam. Ambil nasi lauk pauk, makan. Antum sadar ketika bangun, dibangunkan sama istri antum, itu mau sahur. Iya tidak? Udah niat itu, makan telap-telap, niat itu. Terus lanjut. Nah ini, wa minal muwaswisin man idza sahhat lahu niyyah wa kabbara dhahala an baqi salatin ka'anna al maqsud minas salati takbir. Ada sebagian orang yang was-was, jadi seakan-akan fokus sholat itu sukses masuk sholat dengan takbir Allahu Akbar, lupa rakaat berapa tadi. Ini sholat apa ini? Itu. Coba kalau jadi imam, coba kalau sholat sendirian, hilang itu. Untung aja jadi makmum, masih disadarkan oleh imam. Itu. Wa minal muwaswisina man tasihu lau takbir khalfal imam wa qad baqiya minar rak'ah yasir fayastaftih wa yasta'id fayarka'ul imam. Yang lucu, ada orang yang was-was lama sekali gak masuk-masuk, imam sudah mau ruku, baca takbiratul ihram, fatihah, surat, sampai imam itu bangun lagi dari ruku. Sah nggak sholatnya?
rusak. Coba bayangin. Karena takut, wah, sholatnya belum baca iftitah, belum baca Fatihah, belum sholat, nggak sah lagi. Masuk lagi sama imam, terlambat lagi. Akhirnya rusak sholatnya tanpa dia sadari. Waqad kuntu usalli wara'a Syekhina Abi Bakar Ad-Dinwari al-Faqih fi zamani Sabah fara'ani maratan af'alu hadha faqala ya bunayya innal fuqaha ikhtalafu fi qira'atil Fatihah khalfal imam wa lam yakhtalif anna al-istiftah sunnah fastagil bil wajib wa da'i sunnah. Coba ikhwan, bagi orang yang tadi menyempurnakan iftitah, Fatihah, sunat sampai ketinggalan imam ruku, iftitah sunnah tidak? Sunnah. Ngikutin imam wajib tidak? Wajib. Bahkan membaca Fatihah di belakang imam, ada nggak khilaf di antara para ulama? Ada. Kenapa antum rela ketinggalan ruku yang itu sepakat mengikuti innama ju'ilal imamu liyutamma bihi wajib? Antum kejar yang tidak jelas tadi. Makanya ketika siapapun makmum mendapati imam ruku meskipun belum membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena li fawatil mahal, karena tidak menemukan tempat untuk membaca Al-Fatihah itu. Apalagi man adrakar ruku'a ma'al imam faqad adrakas shalah. Siapa yang menemukan ruku' bersama imam maka telah menemukan Al-Fatihah. Waman waqad labbasa iblisu ala qaumin fataru katsiran minas sunan liwaqi'atin waqa'at lahum wa minhum kan yata'akhkhar 'anis safil awwal wa yaqulu inna ma arada qurba qulub wa minhum man lam yadha' ala yadin fi salatihi wa qalu akrah an udhira minal khusyu' ma laysa fil qalbi. Ada di antara mereka kena talbisul iblis, lambat dari saf yang pertama. Saya belum siap secara hati. Padahal ngejawab saf yang pertama itu utama. Kata Rasulullah SAW, man law ya'lamun nasu ma fin nida was saffil awwal summa la yajidu illa istahamu alaihi lastahamu alaihi. Kalau seandainya manusia itu tahu rahasia azan dan shaf pertama dan tidak menemukan kecuali dengan cara undian, dia undian. Ini lambat gara-gara menata hati, sampai hatinya belum siap, sholat selesai enggak masuk-masuk juga, talbis. Bahkan dia tidak mau meletakkan tangan secara benar, takut dikatakan orang khusyuk, semua talbis. Nasallallahu al-afiyah. Taib. Sekarang masuk lagi. Waqad yulabbisu iblis ala ba'dil musallin fi makharijil huruf. Nah, ada yang was-was dalam masalah bacaannya sehingga apa? Salatnya rusak. Al-ha. Mana ada alhamdulillah dibaca al-ha. Sampai 5 kali, rusak enggak sholat? Al-ha. Akhirnya apa? Rusak sholatnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Diulangi 3 kali, 2 kali. Subhanallah. Ya. Fayakhruj bi'adatil kalimah an qanuni adabis shalah, sehingga sholatnya berantakan, bikin orang enggak khusyuk, apalagi jadi imam. Wah, itu bahaya. Kadang-kadang ada yang terlalu berlebihan, panjang pendeknya, tajwidnya, ini semuanya adalah merusak, berakibat pada sholat, sehingga itu disebut dengan dzaka syaitonun yuqalu khinzib. Ya, ganggu kadang-kadang di sholat, perasaannya ada selamat-selamat, kentut. Makanya Rasulullah memberikan satu kaidah. Sekarang ya, kata Rasulullah SAW, la takhruj anis salati hatta tasma' sautan aw tajidu rihah. Masya Allah, udah pasti
Jangan keluar dari sholat sampai mendengar suara atau bau, karena kentut cuma dua itu. Tasma' sautan, mendengar suara, au tajidu rihan, mendapatkan bau. Kalau bau enggak, suara enggak, selesai, tutup, closing. Bukan kentut, titik. Suara, bau, itu, Masya Allah, udah jelas. Jangan dicari-cari lebih daripada itu. Ini kentut enggak ya? Kok rasanya? Antum udah gede begini belum paham kentut. Anak kecil aja tahu kentut itu imma suara atau bau. Kalau enggak bau, enggak suara, berarti bukan kentut. Itu loh. Udah jelas. Kadang-kadang karena pengen khusyuk, membaca Fatihah sampai dikencangkan, sampai mengeraskan bacaannya. Padahal mengeraskan bacaan di siang hari itu dilarang, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi talbisul iblis di dalam masalah ala jama'atin min qawamil lail. Di antara mereka mengutamakan qiyamul lail, rajin tahajud, tetapi tidak datang ke masjid. Itu talbis. Itu namanya membela yang penting, meninggalkan yang lebih penting. Ya. Bahkan kata Rasulullah SAW, man shalla salata subhi fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah seperti salat malam semalam suntuk. Itu. Gimana antum bisa salat pada waktu qiyam sementara tidak bisa sholat datang ke masjid? Ya. Selanjutnya ini qiraatul Quran. Ya, kadang-kadang talbisnya pengen cepat selesai, pengen mendapatkan hizib-hizib atau juz-juz yang banyak, maka akhirnya apa? Dipercepat, kehilangan makhraj sama kehilangan tajwid. Talbis iblis di dalam masalah puasa juga begitu, sampai menelantarkan kewajiban Senin Kamis tambah Daud, tetapi hal-hal yang lainnya itu ditelantarkan. Banyak sekali talbis, ya. Dalam masalah haji juga begitu, haji berkali-kali tetapi banyak melakukan kezaliman, numpuk utang dan yang lainnya. Contoh, ada orang yang sekarang ini poligami tetapi tidak adil, itu talbis iblis. Poligami, istri yang pertama ditelantarkan, itu termasuk talbisul iblis, ya. Nah, ini cukup saya kira itu. Jam berapa? Jam 10. Mungkin sekarang kita buka tanya jawab yang lebih luas, ya. Biar agak sedikit porsi ke antum itu tinggi. Silakan. Hukum mencuci pakaian yang terkena najis di mesin cuci bercampur dengan pakaian yang lain, nggak ada masalah, Pak. Ya, nanti kan setelah dicuci ada dibilas, terus kemudian dijemur. Bahkan najis itu bisa hilang karena sinar matahari. Bukankah sangat sederhana sekali sandal atau jubah wanita yang sekarang ini terkena najis itu bisa dibersihkan dengan apa? Tanah, itu. Jadi jangan sampai takalluf. Contoh air-air yang sekarang ini antum pergi ke masjid, tidak terlepas dari campur ini campur itu di jalan. Apakah itu najis membatalkan merusak sholat kita, wudhu kita? Tidak. Itu namanya ma'fu, ma ta'ummu bihil balwa, sesuatu yang sulit untuk dihindari. Oke. Bismillah, Ustaz mau bertanya, apakah tidur posisi duduk membatalkan wudhu? Ini khilafiyah di antara para ulama. Apakah yang pertama dulu, apakah tidur yang itu pasti hilang kesadarannya membatalkan wudhu? Imam Ahmad mengatakan
tidur membatalkan wudu karena zawalul akli, hilangnya kesadaran akal. Kalau Imam Asy-Syafi'i, tidur membatalkan wudu bukan karena zawalul akli, tapi ada potensi untuk keluar hadas yang dia tidak sadar. Makanya di sini para ulama membagi tidur itu ada dua. Tidur ringan tidak membatalkan wudu, tidur yang berat membatalkan wudu. Nah, tidur yang ringan dan berat apa yang membedakan? Yang membedakan tidur tersebut sampai ngorok, sampai mimpi. Nah itu, karena ada kadang-kadang Masya Allah, apalagi khutbah Jum'ah, dan itu khotibnya Masya Allah bagus sekali untuk tidur. Akhirnya apa? Langsung masuk celep muqaddimah, langsung hilang kesadaran. Ingat-ingat khutbah selesai, bahkan khutbah selesai pun nggak ingat, nggak tahu. Disenggol sama tetangganya, Pak bangun. Dikiranya lagi di pos kamling. Ada. Seperti itu. Nah, ini wudu. Karena hilang kesadaran. Ya, lelap. Ya. Nah, Imam Syafi'i memberikan satu kaidah, asalkan duduknya itu mutamakin. Duduk mutamakin itu apa? Duduk yang tidak berpotensi untuk hadas karena kokoh, karena bakoh, karena akurat, yaitu duduk sila. Maka potensi orang duduk sila yang permanen sampai bangun lagi kok nggak berubah, maka kentut itu lebih kecil daripada tidak. Ya. Kenapa kentut? Karena gini Pak, tidur kata di sana ada athar, al-ainu wika'us sahwi. Mata itu segelnya kesadaran. Kayaknya mata itu kalau tidur kesadarannya hilang, segelnya copot. Copot. Potensi untuk keluar, nguap, bocor itu tinggi. Kalau segel dibuka. Itu aja. Nah, yang rojeh kalau tidurnya itu ringan tidak batal wudunya. Kalau tidurnya berat maka batal, dan tandanya berat tadi itu. Apa Ustaz posisi mana? Pertanyaannya. Pertanyaannya di sini Ustaz. Nanti dibacakan langsung. Oke, siap. Silakan. Ustaz, ini ada pertanyaan dari pendengar radio Roja Ustaz. Ya. Assalamualaikum, maafan Ustaz, mau bertanya di luar tema. Tolong nasihatnya, suami saya sudah lama mengikuti kajian Ustaz, tapi kebiasaan merokoknya belum bisa ditinggalkan Ustaz. Saya sangat malu karena sudah memperbaiki diri dengan bernikob, tapi suami belum bisa membuang kebiasaan merokoknya Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Ini banyak sekali pertanyaan seperti ini. Dan sering sekali ibu-ibu curhat penderitaan dia hidup dengan suami perokok, tapi dia terus hidup bersamanya karena terpaksa. Karena apa boleh buat, apa boleh jadi, kondisinya seperti itu. Coba bayangkan suami perokok habis ngerokok nyium istri, istri merasa seperti ditampar asbak rokok, ceplok, astagfirullah. Ya, bukan ciuman yang membawa rahmat, tetapi ciuman yang membawa azab. Ya, karena bau. Coba bayangkan perokok itu dari kopiahnya, dari baju kokonya, dari sarungnya, itu semua bau rokok. Cuman memang pelakunya itu jarang bau. Yang nyasar itu orang yang di sampingnya. Sama orang yang makan jengkol sama peti. Antum biasa-biasa aja, tapi orang lain yang menderita. Makanya coba bayangkan, Rasulullah mengatakan, man akala suman aw basalan fala yaqrabanna musallana.
barang siapa yang makan bawang merah, bawang putih, jangan deket-deket musola saya. Pak, saya tanya, ada enggak orang yang sekali makan bawang putih, bawang merah sekilo? Enggak ada. Paling banter 5-10 bungkul kecil-kecil udah banyak sekali, udah mendem. Pertanyaannya, lebih bauan mana, rokok sama bawang merah? Rokok. Yang makan bawang putih aja nggak boleh deket-deket musola saya. Tapi Pak, bagi perokok, hore, alhamdulillah, nggak ke masjid. Nah, malah seneng. Nah, itu. Nauzubillah. Gini Pak, saya nggak akan bahas masalah hukum kalau menjelaskan rokok, karena semuanya udah pada pinter hukum. Bahkan yang suka mengeluarkan hukum itu perokok, itu masalahnya. Makanya ya paling nggak antusias saya menjelaskan hukumnya rokok. Ya, saya hanya punya optimisme untuk menyadarkan, minimal untuk memberitahu, pakai bahasa medis, pakai bahasa realita, pakai bahasa sosial. Gini, ketika antum merokok, rumah antum sempit, asapnya memenuhi dari dapur sampai ruang tamu. Coba bayangin, ganggu istri antum, anak antum. Jadi anak antum sejak bayi itu sudah antum ajari ngerokok, minimal sudah menjadi perokok pasif. Dan perokok pasif itu lebih bahaya. Ya, tapi kan itu asapnya dapur juga banyak Pak. Nah, ngeyel lagi perokok. Asap dapur itu Pak, nggak bahaya. Apalagi dari kayu. Kayu mengandung apa? Mengandung getah-getah. Makanya masak pakai kayu itu lebih bagus hasilnya, nasinya, daripada gas. Tapi nggak bahaya. Beda dengan rokok. Makanya tidak ada bolehkan orang rokok, nggak ada, walaupun elektrik. Itu menunjukkan bahaya. Bawa permen karet boleh, bawa makanan apa aja boleh. Kenapa rokok dilarang di pesawat? Duh, pramugari aja ngerti gitu. Kenapa dilarang? Nggak ada orang yang pramugari mengumumkan dilarang makan lombok di pesawat. Nggak ada, karena nggak bahaya. Sepol-polnya orang makan cabai pun 10 aja itu udah masya Allah, udah lumping kelasnya. Tapi rokok dilarang. Kenapa? Di ruangan dilarang. Bahkan negara-negara maju mengeluarkan undang-undang tentang rokok. Kenapa? Ini kan pertanyaan. Dan sekarang coba bayangkan, antum ketika ngerokok satu hari satu bungkus, berapa miliar, berapa triliun? Kalau yang rokok 100.000 orang Indonesia, satu hari bisa 2 triliun dibakar. Kalau ada orang tiap hari bakar duit 50.000, ente ngomong apa? Pak, ngapain Pak? Ini bakar duit. Waduh, ini gendeng orang. Ini bakar. Coba sekarang antum ngerokok 5 tahun, hentikan, tidak ngerokok. Masukkan rokok itu ke lapangan tenis 5 tahun, penuh itu lapangan tenis, penuh tidak? Coba bakar sekaligus, ngalahin pabrik cat kebakar. Ngeri. Nikotinnya berapa? Apalagi rokok-rokok yang ada itu kadang-kadang tidak memenuhi persyaratan internasional tobacco. Lebih nikotinnya karena untuk menarik rasa. Rata-rata berapa satu ini bungkus itu rokoknya yang dibolehkan oleh WHO? Nggak ngerti ya. Jadi coba browsing, tanya sama Mbah Google ya. Paling banter itu 2,5 sampai 3, tapi kebanyakan pabrik rokok itu ada yang 5 sampai 6. Makanya enak itu, bikin kecanduan. Apalagi sausnya yang dicampur dengan bahan-bahan itu, masya Allah.
Itu. Antum kalau tahu di pabrik rokok, Pak, itu tembakau itu dijemur, diinjek-injek sama yang jemur, diinjek-injek, ya kencing kadang di situ. Ya cuman kan nggak ketahuan. Itu. Terus kemudian dimasukkan ke gudang. Itu Masya Allah. Itu yang masuk gudang itu pakai pakaian astronot, Pak. Kalau enggak bisa mati itu astronot gudang untuk nyemprot ininya itu. Masya Allah. Makanya rata-rata pemilik pabrik ngerokok itu nggak ngerokok karena tahu. Antum aja yang nggak tahu. Ya, akhirnya apa? Semangat. Kata orang sulit meninggalkan rokok. Siapa bilang? Ana dulu itu perokok. Bisa, alhamdulillah. Karena santri tradisional kalau nggak ngerokok ibarat nggak cebok. Itu ngerokok saya. Pendekatan ke kiai pakai apa? Salam tempel, rokok. Paling bagus dulu sukun, jusamsu, apalagi jusamsu. Wah itu rokok iklannya kan menghilangkan sesak napas. Masya Allah. Ya kenapa? Nikotinnya besar ini, jadi orang ketika ngerokok itu rasanya plong. Nanti kalau nggak ngerokok nyesek lagi. Saking gedenya aja dipijet-pijet. Coba, padahal mijetin istri nggak pernah. Rokok dipijetin tiap hari. Nah, itu. Dalilnya yang kedua, antum ketika puasa ngerokok enggak? Enggak, berhasil 12 jam. Sukses. Siapa bilang nggak bisa? 12 jam sukses. Karena lillahi ta'ala ikhlas bisa. Cuman innamal a'malu binniyat. Kadang-kadang niatnya cuman ngempet. Giliran maghrib, Masya Allah, ngerokoknya jamak takhir. Disambung sampai isya itu masuk, masih ngerokok. Itu Pak, kalau ada rokok panjangnya 1 meter dibeli. Kalau bisa dicagang pakai apa? Itu yang alat syuting itu. Masya Allah. Sampai ditegur sama Pak Im, Pak, udah komat tuh Pak. Ya tat, dikit mubadir. Loh, tahu juga mubadir dia itu. Masya Allah. Itu. Ya Allah. Pernah saya ketika ceramah di Jerman, ya nyinggung rokok begini. Ada yang pasti terus sih, pasti ada yang manggel. Di sini juga nggak beda. Akhirnya saya turun dari ceramah selesai. Ada yang salam, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustaz, berkat ceramah antum saya sudah mengurangi rokok saya dari bungkus. Selama antum ceramah tadi habis 2 itu berkurang. Jadi berkurang dari bungkus tok maksudnya. Itu Masya Allah, ngeledek kan gitu. Jadi ternyata bukan ngurangi rokoknya, dikurangi dari bungkusnya ngerokok. Itu. Saya pernah di ceramah begitu. Khutbah kayak begini, nyinggung dikit rokok, langsung habis ceramah ngerokok di serambi. Rokok anak keluar ditiupin. Masya Allah, mangkel kayaknya dia. Ya. Nah itulah kondisi perokok. Tapi inti closingnya begini, memang merokok itu banyak dianggap positif oleh banyak orang. Positif kankernya, positif miskinnya, positif jantungnya, positif apa? Matinya. Gini Pak, orang Indonesia itu kan pernah saya sampaikan di sejarah, itu turunan Tartar, rata-rata umurnya panjang. Antum cek aja, orang Indonesia itu yang sehat itu rata-rata umurnya di atas 80, kecuali perokok. Ya, perokok itu rata-rata 62, nyampe 70 itu sedikit sekali ada, tapi nggak banyak. Apalagi sudah sakit-sakitan perokok rata-rata di bawah 60, 52, 56 udah mati. Itu rata-rata umur para perokok.
Ya walaupun ada orang yang diingatkan, Pak, merokok itu nggak sehat, ya. Tetangga saya ngerokok mati duluan, hanya awet. Ya kebetulan Bapak, ya. Tapi kebanyakan gitu, kanker paru-paru, masya Allah. Ini penjelasan saya. Sayang agama, sayang Allah, sayang Rasul, sayang istri, sayang anak. Tinggalin rokok. Duit antum coba bayangin. Kalau antum rokok yang rata-rata rokok sekarang harganya 20, habis sebungkus 20.000 kali sebulan, berapa itu? 20.000 kali 30 berapa? 600. Berapa? Hah? 600. 600. Coba buat bayar sekolah antum, anak antum di SD cukup, TK cukup, TBA kebayar. Anehnya kadang-kadang rokok lancar tapi bayar SPP anak sekolah ngadat. Tuh coba. Apalagi rokok yang itu luar negeri, contoh merek Mario apa? Marai Boros. Itu. Ya kan? Itu. Ayah. Itu kan apalagi gudang haram. Itu kan, wah itu rokok-rokok bahaya, ya, ya. Ini makanya bisan kanker. Oke. Ada lagi? Silakan. Ustaz, ini ada kembali pertanyaan dari Umahat Ustaz. Ya. Ustaz, saya pernah mendengarkan jawaban bahwa anak hasil hamil sebelum menikah sah, maka nasabnya dinisbatkan kepada ibunya, Ustaz. Ya. Lantas bagaimana dengan proses nikah ijab kabul apabila hal itu dikatakan di depan orang banyak yang menjadi saksi pernikahan, Ustaz? Bukankah hal itu membuka aib kedua orang tuanya, sedangkan kita tidak boleh membuka aib orang lain, Ustaz? Mohon pencerahannya, Ustaz. Ya, ada cara. Jadi ini sahih. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, al-waladu lil firashi walil ahir al-hajar. Anak zina itu milik yang punya tikar. Rata-rata orang yang zina yang menyiapkan tikar siapa? Ya nggak punya pengalaman antum memang. Ya nggak apa-apa, bagus. Rata-rata yang menyiapkan tikar ya perempuan. Lihat aja tempat-tempat pelacuran, laki tinggal mampir, laki tinggal bayar. Nyiapin tempat siapa? Perempuan. Makanya al-waladu lil firash walil ahir, bagi laki-laki yang menzinainya al-hajr, dihalangi dari hak wali, hak nasab, hak waris, hak. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan zina tidak merubah apa-apa. Meskipun begitu, si laki-laki ini tidak boleh menikah dengan anak hasil zinanya. Itu aja yang nggak boleh. Oleh karena itu, ini orang statusnya tidak punya wali. Makanya kata Rasulullah SAW, Fas-sultanu waliyun liman la waliyalahu. Sultan, penguasa itu wali bagi orang yang tidak punya wali. Hakim, pemerintah, KUA, sultan, waliyun liman la waliyalahu. Ya di sini tinggal kita sekarang wakilkan. Suami istri tahu hal itu. Dan nggak harus tahu anak kan. Pak KUA, untuk kewalian saya serahkan ke bapak. Udah, selesai. Nggak harus muka aib, dan nggak harus diumumkan. Hadirin sekalian, wali anak saya hakim karena saya dulu begini-begini. Nggak perlu. Karena yang perlu taubat antum itu Allah, bukan RT, bukan RW, bukan sekarang masyarakat sekitar antum. Yang penting masyarakat yang antum undang menjadi saksi pernikahan, itu saja. Paham? Ada lagi? Ustaz, mana yang harus diutamakan, Ustaz, antara menjadi imam rawatib di masjid, Ustaz, dengan hadir di majelis ilmu, Ustaz?
Al-imamah, kalau antum menjadi imam rotib digaji, lebih utama antum menjadi imam. Tapi kalau imam tatawu'an, imam sukarela, ilmu lebih utama. Karena apa? Karena siapa saja bisa menjadi imam, dalilnya, buktinya. Tapi kalau imam rotib, imam digaji, imam diangkat oleh pemerintah, nggak boleh antum meninggalkan kewajiban itu. Karena al-muslimuna ala syurutihim, muslim itu tergantung persyaratan perjanjian yang dibuat, sementara antum dengan konsekuensi gaji itu wajib, sementara kajian adalah sunnah. Paham? Baik, ada lagi? Ustaz, ini ada dari Umahat lagi, Ustaz. Ya. Apakah ungkapan berilmu dulu baru yakin itu ungkapan yang benar, Ustaz? Ataukah kita yakin dulu baru kita ilmui, Ustaz? Dari mana antum bisa yakin dengan sesuatu yang antum tidak ketahui? Lucu. Contoh, antum sekarang datang ke pengadilan untuk menjadi saksi. Terus kemudian disuruh untuk hakim memulai persaksian. Bapak silakan untuk menyampaikan apa yang dia saksikan. Assalamualaikum bla bla, Pak Hakim yang mulia, saya yakin banget bahwa saya nggak tahu. Kim, antum yakin banget terhadap sesuatu yang antum nggak tahu, yakin antum diusir sama Pak Hakim, keluar. Antum merendahkan marwah mahkamah. Masa antum tidak tahu, anda tidak tahu terhadap anda saksikan, saya yakin bahwa si fulan mencuri, tapi saya nggak tahu Pak Hakim yang mulia kapan pencuriannya dan di mana pencuriannya dan siapa yang mencuri. Anda kenal ini? Nggak kenal Pak Hakim. Gimana antum? Lucu nggak? Lucu. Makanya syahadah itu adalah al-khabar wal yaqin. Syahadah itu aslinya adalah mengkhabarkan, mengiklam, menyampaikan, meyakinkan. Syahadah, asyhadu an la ilaha. Makanya Allah kawal dengan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu dulu baru yakin. Makanya ada rahasia cantik sekali, Pak. Kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab Ushulus Salasa menyampaikan kewajiban seorang muslim ada 4 ilmu, yaitu belajar tentang ilmu agama, kemudian yang kedua amal, ketiganya dakwah, keempatnya sabar, memakai dalil wal asri innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa amilus solihat. Kenapa illal ladzina amanu? Iman dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wajibnya mencari ilmu, karena nggak mungkin orang itu yakin tanpa ilmu. Illal ladzina amanu, ilmu iman itu pasti didasarkan atas ilmu. Makanya tidak mungkin orang yakin, orang percaya, orang beriman tanpa ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada lagi? Ustaz, apakah juga termasuk dari talbis iblis, Ustaz, adanya muncul fenomena sekarang ada Ustaz waria, Ustaz, atau transgender, di mana kalangan ibu-ibu pada ikut kajiannya, Ustaz? Hadirin sekalian, ini bukan talbis lagi, ini takhrib. Kalau talbis itu masih bisa dipermak, dibungkus dengan bungkusan indah, tapi ini takhrib, penghancuran, bukan talbis. Dan memang dunia barat telah mencemari dunia Islam dengan 3 sekarang. Yang pertama kedua transrasial, yang paling terakhir sekarang mungkin lagi belum marah, transable. Apa itu? Orang seneng cacat, mencacat dirinya itu suatu kebanggaan, makanya hidungnya disobek. Ada orang bangga dengan menjadi anjing, ada orang bawa pasang macam-macam aksesoris di wajahnya, digunting, disobek, di ini telinganya dipanjangkan. Itu namanya apa? Transable. Transgender, merubah kelamin.
transrasial, merubah etnis. Indonesia menjadi Cina, Cina menjadi Indonesia dengan operasi DNA. Nah yang terakhir transable, orang senang cacat. Nasallallahu alaihi. Dan ini ikut, dan ini pembenaran apa yang dikatakan oleh Rasulullah, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in. Sungguh kalian akan mengikuti tradisi, budaya, adat, istiadat, ajaran umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Dan sekarang Masya Allah, Assalamualaikum. Apapun yang sekarang ramai di Eropa mengalir ke negeri-negeri Muslim dengan diterima begitu lapang, begitu antusias. Assalamualaikum. Ya, lagi. Barakallahu fikum Ustaz. Ya. Ustaz, bolehkah saat ini kita mengadakan kunut nazilah untuk Palestina, Ustaz? Dan apakah kunut nazilah ini dibaca pada sholat 5 waktu, Ustaz? Kunut nazilah ya ikhwan tidak disyariatkan kecuali atas perintah dari waliul amri. Karena para sahabat ketika melaksanakan kunut nazilah, siapa yang merintahkan? Rasulullah. Ya, makanya harus ada semacam apa ya, arahan, perintah atau apa istilahnya? Kayak kemarin anjuran istisqa, ya, apa itu? Itu dari pemerintah, minimal pemerintah lokal, ya, supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan dari perselisihan di syariatnya. Kunut nazilah itu karena bencana manusia, ya. Kalau bencana alam itu istisqa, kalau bencana manusia itu kunut nazilah. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan sahabat ketika awal pertama, karena banyak yang terbunuh dari Qurra, 5 waktu kunut nazilah. Kemudian setelah mulai reda hanya waktu subuh sama maghrib, maka sudah mulai reda maghrib. Makanya pertanyaannya, kunut nazilah itu kok riwayatnya ada yang 5 waktu, 2 waktu, 1 waktu. Dilihat kondisi. Kalau lagi tegang, lagi kondisi krusial, dianjurkan kunut nazilah semua waktu, ya. Dan jahar otomatis dikeraskan meskipun di zuhur, ya, supaya diaminkan oleh apa? Jamaah. Itu tentang masalah kunut nazilah. Wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itu sekarang antum doa masing-masing, atau antum sarankan kepada bupati atau gubernur di sini untuk mengeluarkan perintah anjuran kunut nazilah, untuk kunut berdoa, mendoakan kaum muslimin. Kalau tidak, antum doa masing-masing di sholat 5 waktu. Khatib memperbanyak doa di khutbah-khutbah Jum'ah, udah cukup, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Barakallahu fikum Ustaz. Berikutnya ini ada pertanyaan di luar tema, Ustaz. Mohon penjelasan lengkapnya, Ustaz. Bagaimana kita mengikuti akidah sesuai sunnah, Ustaz? Waduh, ini pertanyaannya singkat tapi satu pertemuan ini. Ya, harusnya nanti kita bahas lagi di kesempatan lain yang belum jelas waktunya. Ya, kapannya? Ya, mudah-mudahan 5 tahun lagi, ya, karena ini tahun lebih dari 5 tahun nanti ke sini lagi. Tapi intinya begini, ikhwas sekalian, bagaimana kita itu bisa merawat akidah dengan cara mempelajarinya, terus kemudian mempraktikkan di dalam kehidupan, kemudian meyakini bahwa akidah ahli sunnah wal jamaah itu adalah akidah yang benar. Dan yang berikutnya, masalah akidah itu masalah tauqifi. Kemudian mempelajari secara detail, mengimani secara detail rukun iman dan rinci-rincinya. Termasuk di dalam masalah hal-hal krusial adalah asma wa sifat, dalam masalah Al-Quran itu kalamullah, dalam masalah takdir, masalah-masalah itu. Intinya
Antum pelajari kitab-kitab dasar seperti Al-Usulul Thalathah atau Salasatul Usul. Ada Kashfus Syubhat, ada Kitabut Tauhid, ada Al-Fiqhul Akbar karya Imam Abu Hanifah, ada As-Sunnah karya Imam Ahmad, ada Sarhus Sunnah karya Imam Al-Barbahari. Ini semua adalah kitab-kitab akidah yang kita harus pelajari secara runut. Kenapa, Pak? Karena masalah akidah tidak boleh taklid. Makanya Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya menurunkan ijma' kaum muslimin, ulama kaum muslimin dalam masalah akidah haram hukumnya taklid. Karena bagaimana tentang masalah Allah dan konsekuensinya, wujudnya rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, taklid. Seperti Fir'aun, ya, saya beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, taklid, ngikut aja karena tidak ada kesempatan untuk belajar. Mati dia masuk mulut tanah baru mengatakan amantu billadzi amanat bihi Banu Israel. Nggak kena. Itu ya, saya kira itu cukup ya, insyaallah. Saya kira waktunya pas seperti yang saya inginkan ya. Dan sekarang sudah jam setengah berapa? Setengah 12. Cukup, dan insyaallah nanti kita akan melanjutkan kajian lagi pada kitab ya yang judulnya Memitigasi Stigma Wahabi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan apa yang saya sampaikan di dalam kajian ini menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah selalu mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.